Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Rayhan, saya mahasiswa dari kelas R5B dengan nomor induk mahasiswa 2020-21107. Di sini saya akan membacakan terkait hasil tugas hukum perjanjian internasional yang telah saya buat. Saya akan mulai dengan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tentang pengertian perjanjian internasional menurut para ahli. Di sini yang pertama ada Mokhtar Kusuat Maja. Beliau menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Selanjutnya ada Boer Mauna. Beliau berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yang mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dan selanjutnya ada Iwayan Pertiana. Beliau berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Selanjutnya saya akan membacakan nomor 2, yaitu istilah-istilah dalam perjanjian internasional. Yang pertama, traktat. Traktat adalah suatu perjanjian atau persetujuan antara dua negara atau lebih untuk mencapai hubungan hukum mengenai objek hukum kepentingan yang sama. Traktat mengatur masalah-masalah yang bersifat fundamental sehingga kekuatan mengikatnya sangat ketat. Oleh karena itu, traktat merupakan bentuk persetujuan yang paling resmi atau formal dan harus diratifikasi oleh badan eksekutif dan atau legislatif negara peserta. Misalnya perjanjian Celah Timur, yaitu perjanjian antara negara Timor Lorosae dengan Australia mengenai bagi hasil pengolahan minyak di kawasan Celah Timur. Selanjutnya ada persetujuan atau agreement. Persetujuan merupakan perjanjian yang memiliki sifat teknis dan administratif. Namun persetujuan ini tidak begitu diartikan karena sifatnya yang tidak resmi seperti traktat dan konvensi. Contoh dalam persetujuan ini adalah persetujuan antara pemerintahan kita dengan Persemakmuran Australia. Dalam persetujuan tersebut berisi tentang garis-garis batas laut dan dilakukan pada tanggal 18 Mei 1971. Selanjutnya yang ketiga ada konvensi. Istilah konvensi digunakan untuk memberi nama suatu catatan dari persetujuan mengenai hal-hal penting, tetapi yang tidak bersifat politik tinggi. Konvensi juga dipergunakan untuk menyebut persetujuan formal yang bersifat multilateral yang diadakan di bawah wibawa organisasi internasional, termasuk instrumen-instrumen yang dibuat oleh organ-organ lembaga internasional. Konvensi memerlukan legalisasi dari wakil-wakil yang berkuasa penuh, misalnya Konvensi Hukum Laut Internasional. Yang keempat ada protokol. Protokol adalah persetujuan yang isinya melengkapi suatu konvensi. Protokol hanya mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausul-klausul tertentu dari konvensi atau pembatasan-pembatasan oleh negara penandatangan. Misalnya berita acara mengenai hasil suatu kongres atau konferensi yang ditandatangani oleh peserta. Protokol juga dapat berupa alat tambahan bagi konvensi, tetapi sifat dan pelaksanaannya bebas dan tidak perlu diratifikasi. Ada juga protokol sebagai perjanjian yang benar-benar berdiri sendiri atau independen. Selanjutnya yang kelima ada piagam atau statute. Piagam membahas tentang peraturan yang ditetapkan dalam persetujuan internasional baik dalam pekerjaan ataupun kesatuan tertentu. Piagam juga dapat digunakan sebagai alat tambahan dalam melaksanakan konvensi. Biasanya suatu organisasi akan menggunakan istilah piagam dalam konstitusinya. Contoh piagam yang paling dikenal adalah piagam PBB pada tahun 1945. Selanjutnya yang keenam ada charter. Charter adalah suatu istilah dalam perjanjian internasional yang berfungsi untuk pendirian badan dan melakukan fungsi administratif. Contohnya adalah Atlantic Charter Pakta yang menunjukkan suatu persetujuan lebih khusus. Selanjutnya yang ketujuh ada deklarasi. Deklarasi merupakan perjanjian yang berbentuk traktat serta dokumen tidak resmi. Deklarasi dijadikan sebagai sebuah traktat dalam menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan traktat. Deklarasi juga dijadikan sebagai persetujuan tidak resmi dalam traktat atau konvensi. Selanjutnya
Yang ke-8 ada modus vivendi. Modus vivendi adalah suatu dokumen yang mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara sampai berhasil diwujudkan secara permanen. Modus vivendi tidak memerlukan ratifikasi. Modus vivendi ini biasanya digunakan untuk menandai adanya yang baru dirintis. Baik, selanjutnya yang ke-9 ada konvenan. Konvenan yaitu perjanjian yang membentuk administratif dan konstitusi organisasi internasional Liga Bangsa-Bangsa. Selanjutnya yang ke-10 ada ketentuan penutup. Ketentuan ini merupakan ringkasan hasil konvensi yang di dalamnya menyebutkan negara peserta, nama utusan, serta beberapa masalah yang disetujui oleh konferensi serta tidak memerlukan ratifikasi. Selanjutnya yang ke-11 ada pertukaran nota. Proses ini merupakan metode yang tidak resmi namun banyak digunakan pada akhir-akhir ini. Biasanya pertukaran nota ini digunakan oleh wakil militer dan negara dan dapat bersifat multilateral. Akibat yang ditimbulkan dari pertukaran nota ini adalah kewajiban yang menyangkut pihak terkait. Yang ke-12 atau yang terakhir adalah fakta. Fakta yaitu istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus. Contoh, Fakta Warsawa. Fakta membutuhkan ratifikasi. Baik, selanjutnya saya akan masuk dengan menjawab dari pertanyaan nomor 3 yaitu tentang ciri-ciri dari perjanjian bilateral dan multilateral. Di sini perjanjian bilateral hanya terdapat dua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral juga bersifat tertutup. Berbeda dengan perjanjian bilateral, perjanjian multilateral terdapat lebih dari dua negara dalam perjanjiannya, dan perjanjian multilateral bersifat terbuka. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4 atau yang terakhir, yaitu tujuan perjanjian internasional adalah untuk menciptakan akibat-akibat hukum. Perjanjian seperti ini penting untuk membangun relasi antar negara. Fungsi dari perjanjian internasional sendiri adalah perjanjian internasional digunakan untuk memperoleh pengakuan secara resmi dari anggota masyarakat di berbagai belahan dunia. Yang kedua, mempermudah untuk terjadinya kemungkinan transaksi dan komunikasi antar negara. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai sumber hukum internasional. Dan yang keempat, perjanjian internasional juga bisa digunakan sebagai sarana dalam melakukan pengembangan kerjasama internasional secara damai.